wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Asep Deni, SPRI. Saya sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah As-Sholeh. Pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan tugas praktek mengajar di kelas 9 yang materinya tentang iman kepada hari akhir sebagai salah satu tugas akhir dalam pelaksanaan PPG 2022. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Syukron ala ihtimamikum. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu dengan Bapak kembali ya di pelajaran akidah akhlak, yang mana insya Allah sebelum pelajaran dimulai Ustadz ingin absen terlebih dahulu. Coba siapa yang gak hadir pada saat ini? Kemana? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Hansa ini cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan dan pembelajaran bagi kita bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Kebetulan cuaca kita lagi naik turun, panas dingin, sehingga tubuh kita itu tidak stabil. Benar nggak? Bikin mudah kita terserang dengan penyakit. Oleh karena itu ketika hujan diharapkan semuanya pakai jaket ya, agar semuanya hangat ya. Pelajaran hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Coba Ca, pimpin dulu berdoanya. Istidadah mustahidan. Hayya nabda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus memulai pembelajaran kita dengan membacakan basmalah? Ada yang tahu? Biar berkah. Biar berkah. Benar sekali, tepuk tangan semua. Ada satu hadis yang menjelaskan kenapa kita dalam segala sesuatu beraktivitas harus diawali dengan basmalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu kalamin aw amrin zibalin la yuktau bi dzikrillahi fahuwa abtar," yang artinya setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka terputuslah berkahnya. Oleh karena itu, segala sesuatu kita harus awali dengan bismillah. Apa yang telah Ustaz informasikan pada pekan kemarin sebelum kita memulai pembelajaran, bahwa kali ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Coba Michelle, apa yang kamu ketahui tentang iman kepada hari akhir? Hari akhir itu terbagi menjadi dua, Oh, iya, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. benar. Kiamat kubro adalah kiamat besar, sedangkan kiamat sugro adalah kiamat kecil. Coba apa yang kamu ketahui tentang kiamat sugro? Contohnya apa? Kiamat sugro itu contohnya banjir, longsor, dan tsunami. Oh, banjir, longsor. Suka terjadi banjir? Suka terjadi banjir? Pernah di rumahku. Oh, pernah ya. Makanya tolong ini jadi catatan buat kita semua. Jaga ketika kita mau membuang sampah. Jaga lingkungan kita, jangan sampai kita tebang. Karena kenapa? Dampaknya nanti akan kita rasakan. Ketika hujan besar, sampah menumpuk yang bisa mengakibatkan banjir. Siap semuanya? Siap. Pelajaran kita, Ustaz ingin memberikan motivasi terlebih dahulu agar pembelajaran di pagi hari ini kita tetap semangat dan bergairah.
sehingga apa yang nanti akan Ustaz sampaikan bisa diterima dengan sebaik mungkin. Ikuti Ustaz, ikut sekali nanti ya. Ustaz kasih contoh terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Ya. Ya. Siap. Kita ulangi. 1, 2, 3. Ke depan terlebih dahulu. Ustaz sudah sediakan 2 pantun. Pantun yang pertama, depan rumah ada pohon mangga. Cakep. Ada daun saji. Cakep. Jika ingin masuk surga. Cakep. Janganlah lupa kita mengaji. Coba apa maksud dari pantun yang pertama? Angkat tangan. Tika, boleh. Harus rajin mengaji. Rajin mengaji, terus tilawah, Harus khusyuk. khusyuk. Jadi kalau kita ingin masuk surga, benar, kita harus sering mengaji. Karena dengan mengaji kita tahu ilmunya, sehingga segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ilmu yang sudah kita ketahui, sehingga insya Allah suatu saat nanti kita akan berkumpul lagi di surganya Allah. Yang kedua, coba kita perhatikan kembali. Sandal sepatu dipasang di kaki. Jauh di kota Jakarta. Kau iri dan dengki. Kita tidak masuk neraka. Coba siapa yang ingin menjelaskan apa sih maksud dan tujuan dari pantun yang kedua? Queen. Benar sekali. Sesuai lagu yang kita ketahui, ketika kita nggak ingin masuk neraka, jangan iri, jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri, jangan iri dengki. Pada kesempatan ini Ustaz ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Yang pertama, setelah kita melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat memahami kebenaran akan adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, setelah kita melakukan diskusi dan penjelasan yang Ustaz sampaikan, peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir. Yang ketiga, setelah melakukan tanya jawab dan diskusi, kita semua mampu menyampaikan dalil yang berkenaan tentang hari akhir. Yang kelima, setelah kita melakukan diskusi dan tanya jawab, kita akan mengetahui dan bisa mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Yang keenam, setelah melakukan diskusi peserta didik, kita bisa mampu menyampaikan fakta tentang terjadinya hari akhir. Itu tujuan hari ini. Oleh karena itu, tolong disimak dan dipahami apa yang Ustaz sampaikan. Siap? Siap. Dan pembelajaran kali ini, coba Ustaz sudah sediakan 2 gambar yang bisa kita lihat di papan tulis. Amati oleh kalian semua apa yang ingin kalian sampaikan. Coba lihat ke papan tulis semuanya. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar bumi yang hancur. Yang kedua ada gambar orang yang meninggal. Coba siapa yang ingin menjelaskan gambar yang kedua, yaitu orang yang meninggal? Oke, silakan. Gambar yang kedua itu menjelaskan ciri kiamat sugro, yaitu orang yang meninggal.
Benar sekali. Orang yang meninggal itu tandanya terjadi kiamat sugro. Contoh yang lain apa saja? Bencana alam, tsunami, gunung meletus, itu semua tanda-tanda terjadinya kiamat sugro. Ya, kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Ingat, kita harus percaya bahwa ada kiamat sugro. Yang kedua, coba Isma, apa yang kamu ketahui dengan gambar yang kedua? Isma, silakan. Ya, gambar yang kedua menjelaskan tentang terjadinya kiamat kubro. Oke, benar sekali, tepuk tangan semuanya. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Kiamat besar, bahwa suatu saat nanti bumi ini akan hancur, bumi ini akan binasa, ya, sehingga kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, memperlihatkan apa saja yang sudah kita ketahui, apa saja yang sudah kita kerjakan, ya, selama kita hidup di alam dunia. Tidak akan ada yang terlewatkan satupun. Ketika kita mencuri, maka nanti kita akan ketahuan bahwa kita pernah mencuri. Ketika kita tidak sholat, maka akan ketahuan bahwa apa? Kita tidak pernah sholat. Ke materi tadi, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Coba, Epi, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat. Kiamat. Kiamat itu tadi apa? Hari akhir. Jadi hari akhir itu kiamat. Kiamat itu hari akhir. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Epi itu hari akhir, yaitu kiamat. Kiamat ya hari akhir, ya. Nah, ada yang kedua, bagaimana terjadinya hari akhir? Coba Ustaz ingin tahu, Nadia, bagaimana sih terjadinya hari akhir? Contohnya terjadinya gunung meletus. Gunung meletus, nah. Apalagi? Terjadinya LGBT atau menyukai sesama jenis. Betul. Terus apa lagi? Munculnya dajjal. Munculnya dajjal. Itu semua tanda-tanda terjadinya hari kiamat besar atau kiamat bahwa iman kepada hari akhir itu kita percaya bahwa akan ada kehidupan di suatu saat nanti setelah bumi ini hancur. Kehidupan apa saja itu nanti kita coba lihat. Apa saja sih kehidupan setelah kehidupan di alam dunia. Jadi menurut bahasa iman kepada hari akhir itu apa? Percaya akan terjadinya hari kiamat. Sedangkan menurut istilah apa? Percaya tidak Benar sekali, percaya akan terjadinya kehidupan yang baru setelah terjadinya hari kiamat, yang menjelaskan tentang terjadinya hari akhir yang diriwayatkan oleh Muslim. Coba lihat ke papan tulis. Intan, tolong bacakan riwayat hadis yang menjelaskan tentang terjadinya hari akhir. Akhirnya anil imani kola antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Artinya? Orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Oke, jadi Pak Hadis alil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Artinya orang itu berkata, engkau benar, kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkan. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepada kami tentang Iman. ya, apa sajakah itu iman? Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, engkau beriman kepada Allah, yakin akan adanya Allah, percaya akan adanya Allah, percaya akan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Yang kedua yaitu wa malaikatihi, dan kita percaya akan adanya malaikat Allah. Yang kita ketahui malaikat ada berapa? 10. Coba, malaikat yang perlu kita ketahui ada 10. Pertama, Jibril. dua, tiga, empat, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, dalil yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat, yaitu surat Al-Hajj ayat 7. Coba Ustaz ingin mendengar suaranya Humaira. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa annahu yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Benar sekali. Bahwa dalam Al-Hajj dikatakan wa anna sa'ata atiyah la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya apa? Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, pastilah akan terjadi. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi setelah kita meninggal nanti, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur dan dikuburkan di mana? Di padang mahsyar, ya. Nah, setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Yang kita ketahui bahwa ada macam-macam kiamat. Macam kiamat yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Contoh artinya apa? Seperti kematian, bencana alam, tsunami, banjir, dan lain-lain. Itu sudah termasuk kepada kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu yaitu peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancur leburnya alam semesta ini. Bahwa suatu saat nanti hancur dunia. Semua makhluk yang ada di dalamnya binasa. Percaya tidak? Percaya. Kalau kita iman kepada Allah, maka harus percaya kepada hari akhir. Hari akhir yang pertama, yaumul akhir, artinya hari akhir. Itu apa? Yaumul Qiyamah. Artinya apa? Hari kiamat. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats. artinya Kubur. yang selanjutnya, Yaumul Hisab. artinya Hari perhitungan amal manusia. yang selanjutnya, Yaumul Din. yaumul apa artinya? Hari pembalasan. Yang selanjutnya, Yaumul Haq. apa artinya? Hari yang pasti terjadi kiamat. Hari yang pasti akan terjadi. Yang ketujuh, Yaumul Has. apa artinya? Hari penyesalan atas dosa. Bahwa nanti akan ada hari penyelesaian apa yang pernah kita lakukan selama hidup dalam Dunia. Yang terakhir yaitu yaumul ma'ud. Artinya apa? Hari yang dijanjikan, bahwa hari pembalasan itu pasti akan datang. Itu nama-nama hari akhir. Saat ini pembelajarannya dengan diskusi. Ustaz sudah buat lembar kerja yang mesti didiskusikan oleh kalian semua. Silahkan berkelompok sesuai apa yang sudah Ustaz bagikan di WA Group kemarin, ya. Sudah Ustaz share di WA Group. Silakan sekarang duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Nah.
dipelajari sambil dikerjakan ya. Sudah selesai, kita akan coba mempresentasikan apa yang sedang kita kerjakan. Coba kelompok 1, jelaskan tentang gambar A yang ada di RK tersebut. Siapa yang menjelaskan? Epi, boleh Epi, silakan Epi. Yang lainnya boleh menyimak ya. Karena adanya orang meninggal adalah salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi, gambar 1 menjelaskan tentang terjadinya kiamat sugro. Kenapa? Karena menunjukkan gambar orang yang sedang meninggal. Gambar yang sedang meninggal termasuk kepada kiamat sugro. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, boleh lanjut ke kelompok 2. Coba kelompok 2 jelaskan apa yang terdapat di gambar B. Kelompok 2 siapa yang akan menyampaikan? Ara, boleh Ara silakan. Apa yang terdapat di gambar B? Gambar B ini gambar yang menceritakan yaitu bumi yang sedang hancur, dan itu adalah salah satu ciri kiamat kubro. Oke, benar sekali, tepuk tangannya. Jadi gambar yang kedua itu menggambarkan bumi yang sedang hancur, bahwa suatu saat nanti bumi ini akan meledak, ya, gunung-gunung akan hancur, laut akan bertumpahan, sehingga terjadilah kiamat kubro. Makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu akan mati, akan berhadapan langsung kepada siapa? Lanjut. Inilah perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro dan ciri-cirinya. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat merupakan hari di mana alam semesta beserta isinya akan hancur lebur menjadi debu. Setiap makhluk Allah akan melalui hari perhitungan dan mendapatkan pembalasan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur." Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. 1. Tenggelamnya permukaan bumi di timur. 2. Tenggelamnya permukaan bumi di barat. 3. Tenggelamnya permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap. 5. Keluarnya dazal. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. Dan 9. Api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Serta 10. Turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Ada 2 macam kiamat menurut Islam yang perlu kita ketahui, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Keduanya memiliki pengertian dan tanda-tanda yang berbeda. Berikut ini penjelasannya. Kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh alam semesta dengan segala isinya hancur dan berakhir. Kemudian berlanjut ke kehidupan akhirat yang kekal. Beberapa tanda kiamat kubro antara lain: 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat."
Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat tidak berguna lagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Nomor 3 ada video yang menampilkan tentang kiamat kubro. Di awal video ada gunung pada meletus. Gunung meletus, benar. Terus Tadi teh bintang berjatuhan. bintang berjatuhan. Dan Terus apa akhirnya lagi? hancur. Bumi ini hancur. Benar sekali ya. Jadi di video yang Ustaz pernah sampaikan bahwa di sana bumi akan meletus ketika bintang-bintang jatuh, gunung-gunung meletus dan lain-lain, sehingga binasalah semuanya. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, Yusrina boleh, silakan. Hikmah dari hari akhir adalah kita dapat mengetahui tanda-tanda hari akhir, bagian-bagian hari akhir, dan kita juga percaya bahwa akan ada kehidupan setelah dunia ini hancur. Benar sekali bahwa tanda-tanda hari akhir. Apa aja Yusrina tanda-tanda hari akhir? Contohnya tadi seperti munculnya matahari dari daerah Arabah, bukan daerah Palestina tapi dari Arabah. Terus munculnya laki sudah menyerupai perempuan, perempuan sudah menyerupai laki-laki. Di sini ada yang suka berpenampilan seperti laki-laki. Ada yang suka berpenampilan seperti laki-laki, nggak ada? Kalau ada, kita harus takut bahwa ternyata bumi ini sudah tua. Nomor 5 itu akan disampaikan oleh kelompok 5. Siapa yang akan menyampaikan? Kisti, boleh Kisti, silakan. Kiamat kubro terjadinya banjir bandang, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan orang yang meninggal. Benar sekali ya. Kubro turunnya hewan aneh dari dalam bumi, terbangnya bulan, dan hancurnya kerajaan. Benar sekali, tepuk tangan semua. Itu tanda-tanda terjadinya kiamat sungguh dan kiamat kubro. Oke, lanjut. Mau bertanya? Epi, boleh Epi, silakan. Sebelumnya bertanya kalau kiamat apakah benar hari Jumat? Ustaz, kalau kiamat apakah benar hari Jumat? Jadi terjadinya hari kiamat ada yang menjelaskan bahwa yaitu hari Jumat. Kiamat kubro akan terjadi hari Jumat. Akan tetapi Jumat kapan, bulan berapa, tahun berapa, tidak ada yang mengetahuinya. Itu menjadi kekuasaan Allah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa bumi ini tidak akan bertahan sampai 1500 tahun Hijriah, sedangkan kita sudah 1443 Hijriah. Kalau kita hitung, ketika kita meyakini hadis tersebut, ternyata kurang lebih alam dunia ini tinggal 67 tahun lagi atau 57 tahun lagi. Nah, ini sudah selesai. Coba siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kali ini? Raisa boleh, silakan. Jadi iman pada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang keenam yang wajib diimani oleh setiap muslim. Hari akhir adalah salah satu kepastian dan pasti akan terjadi. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu iman kepada hari akhir yaitu merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang berada di urutan kelima. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, Rasul Allah, kitab-kitab Allah, dan iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, jadi iman kepada hari akhir ini salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Yang kedua, bahwa rukun iman yang kelima ini pasti bakal terjadi di suatu saat nanti, bahwa bumi ini akan hancur, gunung ini akan meletus, sehingga manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam ini akan binasa. Oke.
sebelum menutup pembelajaran hari ini, tolong kerjakan tugas yang Ustadz sudah berikan di grupnya masing-masing. Minggu depan akan dikumpulkan. Untuk apa? Untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran hari ini, apakah tercapai atau tidak. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan kembali lewat WA grup ya. Siap? Semuanya. Oke, untuk pembelajaran minggu depan kita masih belajar tentang iman kepada hari akhir, yang menjelaskan tentang apa sih itu yaumul hisab, apa sih itu yaumul mizan, apa sih yaumuddin. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Idza wajadtum hata'an kullu dzalika minni wa idza wajadtum shawaban minallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.